Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nok Channel akan memberitakan tentang April yang kena ini ya, bully gitu karena bicara makannya saat bertemu sama Mareni ya, waktu beberapa hari yang lalu di Bali. Yuk kita tonton videonya kayak gimana, check it out. Yakinkah hidup laksana setelah kegagalan kadang menjadi. Ya, hanya karena cara memegang sendok, seorang penyanyi muda kembali jadi sasaran hujatan. Dan yang lebih miris, komentar-komentar itu sampai membuatnya terlihat sedih. Jagat media sosial kembali diramaikan dengan potongan video yang memperlihatkan pedangdut muda berbakat, April DA7, tengah menikmati hidangan di Bali. Momen yang seharusnya santai dan penuh kebahagiaan itu justru berubah menjadi bahan cibiran. Dalam video yang beredar luas, April tampak makan bersama owner MK Skin, Maharani Kamaladewi, yang dikenal sebagai sosok pengusaha sukses di bidang kecantikan. Namun, alih-alih membicarakan kebersamaan mereka atau suasana hangat di meja makan, sebagian netizen justru menyoroti cara April memegang sendok dan menyantap makanan. Komentar pedas pun bermunculan, mulai dari, cara pegang sendoknya kampungan banget, hingga, baru makan enak ya, dan berbagai kalimat lain yang dinilai tidak pantas. Lalu mana fakta dan mana asumsi? Mari kita kupas dengan santai namun tetap jernih. Fakta pertama. Memang benar beredar sebuah video yang memperlihatkan April DA7 sedang makan di Bali. Dalam video tersebut, April terlihat santai menikmati makanan di sebuah restoran bersama Maharani Kamaladewi. Tidak ada adegan kontroversial, tidak ada tindakan yang melanggar norma. Hanya momen makan biasa. Video itu kemudian tersebar dan mulai menuai berbagai komentar. Awalnya terlihat biasa saja, namun lama-kelamaan kolom komentar dipenuhi cibiran yang mengarah pada cara makan April. Beberapa akun menilai cara memegang sendoknya kurang elegan. Ada pula yang menyindir dengan nada merendahkan, seolah-olah April tidak terbiasa makan di tempat mewah. Disinilah perdebatan mulai memanas. Komentar seperti kampungan atau baru makan enak ya, jelas merupakan opini pribadi netizen, bukan fakta. Tidak ada bukti atau indikator objektif yang menyatakan cara makan April salah atau memalukan. Standar cara makan yang benar pun seringkali subjektif dan dipengaruhi budaya. Tidak semua orang dibesarkan dengan etika makan ala fine dining internasional. Dan bahkan, jika berbeda pun apakah itu layak dihujat? Disinilah muncul perpecahan di kalangan warganet. Sebagian mengecam komentar tersebut dan membela April, sementara sebagian lain justru terus menyulut perdebatan. Pendukung April tak tinggal diam. Banyak yang menilai komentar tersebut sudah masuk kategori body shaming versi perilaku atau bahkan perundungan digital. Beberapa fans menuliskan pembelaan seperti, dia cuma makan, kenapa harus dihujat? Netizen tuh kalau nggak ada yang dihina kayaknya nggak bisa hidup. Lebih baik fokus ke prestasinya daripada cara pegang sendok. Perdebatan pun melebar, bukan lagi soal sendok, melainkan soal empati di media sosial. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya opini bisa berubah menjadi arena serangan massal. Yang membuat publik semakin tersentuh adalah ekspresi April setelah membaca komentar-komentar tersebut. Dalam potongan video lain, April terlihat lebih diam dan tidak seceria biasanya. Beberapa warganet menduga ia membaca komentar negatif yang beredar. Perlu digarisbawahi, tidak ada pernyataan resmi April yang menyebut ia sedih karena komentar tersebut. Namun, ekspresinya memicu spekulasi. Di sini kita harus berhati-hati membedakan antara fakta dan asumsi. Namun sebagai manusia biasa, wajar jika komentar pedas bisa melukai perasaan siapapun, termasuk publik figur. Kasus ini kembali membuka diskusi lama. Apakah publik figur harus selalu tampil sempurna? Sebagai penyanyi yang dikenal lewat ajang dangdut populer, April memang terbiasa menjadi sorotan. Namun, menjadi figur publik bukan berarti kehilangan hak untuk menjadi manusia biasa. Makan adalah aktivitas sehari-hari, bukan kompetisi table manner. Banyak pengamat media sosial menilai bahwa fenomena seperti ini mencerminkan budaya komentar instan yang seringkali minim empati. Satu potongan video berdurasi beberapa detik bisa memicu ribuan komentar tanpa memikirkan dampaknya bagi orang yang bersangkutan.
Tak sedikit juga yang bertanya-tanya soal kebersamaan April dengan Maharani Kamaladewi. Sebagai informasi, Maharani Kamaladewi dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang kecantikan dan owner brand MK Skin. Kehadiran April dalam momen tersebut diduga dalam rangka silaturahmi atau kerjasama, meski belum ada keterangan resmi detail mengenai agenda mereka. Namun sekali lagi, fokus netizen justru bukan pada kemungkinan kolaborasi atau momen positif itu, melainkan hal sepele yang diperbesar. Kasus ini bukan yang pertama, dan kemungkinan bukan yang terakhir. Banyak artis Indonesia yang pernah mengalami hal serupa. Dari cara berpakaian, berbicara, hingga ekspresi wajah, semua bisa jadi bahan hujatan. Padahal, menurut berbagai studi tentang kesehatan mental, komentar negatif berulang dapat memicu stres, kecemasan, bahkan menurunkan rasa percaya diri. April mungkin terlihat tegar di layar, namun di balik itu, tetap ada sisi manusia yang bisa terluka. Dari sebuah sendok, kita belajar tentang empati. Dari sepiring makanan, kita melihat wajah media sosial yang sebenarnya. April DA7 mungkin hanya ingin menikmati makanannya di Bali bersama rekan bisnisnya. Namun potongan momen itu berubah menjadi arena komentar pedas. Fakta menunjukkan tidak ada tindakan salah dalam video tersebut. Yang ada hanyalah opini netizen yang kemudian berkembang menjadi perdebatan panas. Pada akhirnya, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan bagaimana cara April memegang sendok, tapi bagaimana cara kita memegang empati. Karena di balik layar ponsel, ada manusia nyata dengan perasaan yang sama seperti kita. Tulis bagaimana pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Aping lagi makan kerupuk kulit, guys. April Cirebon jalan-jalan ke Bali, makan megang sendok kayak gini salah. Dan gue bingung salahnya di mana. Lah orang beda-beda, orang mau makan begini megang sendok, yang penting apa, yang penting makan tuh masuknya ke mulut. Kecuali lo ngambil makan, walaupun lo megangnya begini, lo anggap bener kayak gini, lo mau ngambil makan, lo begini itu salah, lo begini itu salah, lo begini nih itu salah, itu baru salah. Lagi kayak begini makan yang penting masuk mulut, salah juga. Nggak boleh men, nggak boleh ngujat kayak gitu. Duh, itu aneh men, aneh. Lu Sudah paham tak sejauh ini, punya orang di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Hidup laksana selata, tidak ada dan menjadi. Mungkin kau hidup laksana selata, tidak ada dan menjadi. Mungkin kau hidup laksana selata, tidak ada dan menjadi. Mungkin kau hidup laksana selata, tidak ada dan menjadi.
Emang orang tua kerja apa? Nggak bisa kerja berat, saya sakit ginjal. Oke. Kalau ini? Ibu rumah tangga aja. Menurut kalian kayak gimana? Beliau kan ini ya tulang punggung keluarga dan nangis gitu kan, ayahnya kena ginjal, ibunya nggak jadi ibu rumah tangga, jadi dia tulang punggung keluarga. Kalau cara makan, setiap orang caranya makan, bahkan di berbagai negara pun cara orang makan beda-beda. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.